Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Setiawan. Nomor induk mahasiswa 430 1020 0151. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan apa-apa saja yang telah saya pelajari selama mengikuti pembelajaran ilmu tauhid. 2. Memahami tauhid dan imam. Saya dapat mengambil inti-inti, yaitu tauhid berasal dari bahasa Arab tauhidun, yang berarti mengesahkan Allah. Ilmu tauhid membahas tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, rukun aman, dan pemikiran tentang memahami keimanan. Selanjutnya, dalam ilmu tauhid mencakup tentang iman. Kata iman merupakan bahasa Arab yang artinya percaya. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama, iman kepada Allah, yang kedua, iman kepada malaikat, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab, yang keempat, iman kepada rasul-rasul, yang kelima, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Memahami 6 rukun iman dalam agama Islam. Akal dan wahyu sebagai sarana mengimani Tuhan. Untuk kita dapat mengimani Tuhan harus ada akal dan wahyu. Cara Allah menyampaikan tentang agama Islam yaitu dengan Al-Quran sebagai acuan utama dan juga hadis. Nabi Muhammad mendapat wahyu untuk disampaikan kepada umat-umat manusia sebagai pedoman hidup, dan untuk memahaminya kita dapat menggunakan akal kita. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu dengan ayat kauniyah, yaitu ayat yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala lewat kejadian alam semesta. Yang kedua yaitu ayat qauliyah, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayat yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW lewat Al-Quran atau hadis. Kemudian yang selanjutnya yaitu iman. Iman yaitu meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Sejarah awal munculnya beberapa aliran teologi dalam agama Islam. Dapat saya simpulkan bahwa sejarah munculnya ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang perdebatan para ahli tentang akidah, keimanan, keesaan Tuhan, dan yang lain dengan dalil-dalil dan juga menggunakan akal. Nabi sebagai panutan segala umat. Pada saat itu tidak ada permasalahan yang cukup serius yang tidak dapat ditangani oleh Nabi Muhammad SAW. Semua masalah apapun dapat diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, berdasarkan keputusan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, maka mengangkat Abu Bakar untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, tidak ada permasalahan yang cukup serius. Sampai dengan Khalifah Umar bin Khattab, tidak ada masalah yang cukup serius antara perdebatan antar umat Islam. Sampai pada Khalifah Utsman bin Affan, karena pada saat itu Utsman bin Affan menjadi khalifah sudah cukup tua, maka banyak juga pihak-pihak yang kurang berkenan karena pada saat itu Utsman bin Affan mengangkat beberapa gubernur-gubernur dan jabatan-jabatan lainnya dari keluarganya sendiri. Kemudian setelah Utsman bin Affan meninggal, pada saat itu dibunuh oleh seorang demonstran, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah,
banyak masalah, mulai dari mencari siapa yang membunuh Utsman bin Affan, kemudian perang Jamal dan juga perang Siffin. Pada saat perang Siffin ini umat Islam terpecah menjadi 3 golongan setelah perjanjian antara kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah, yaitu tercipta 3 golongan, yaitu golongan Muawiyah yang pro dengan Muawiyah, golongan Syiah, dan golongan Khawarij yang setuju dengan perdamaian antara Muawiyah dan kubu Ali, dan juga kubu yang tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Kemudian penyebab munculnya ilmu kalam, yaitu yang pertama adalah fanatisme golongan, pemahaman terhadap teks keagamaan, perpolitikan, dan menguatkan argumen. Pertama, pengertian Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja, yang artinya keluar, memberontak, timbul, dan juga lain-lain. Kata Khawarij sendiri berbentuk sama yang bisa dimaknakan orang-orang yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Khawarij secara istilah dalam ilmu kalam atau biasanya dipelajari dalam ilmu tauhid, yang dimaksud Khawarij adalah suatu kelompok atau aliran yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena mereka tidak sepakat dengan Ali bin Abi Thalib yang menerima tawaran arbitrase dari kelompok Muawiyah. Pada saat itu sebenarnya kelompok Ali bin Abi Thalib sudah memenangkan pertempuran. Akan tetapi kelompok Muawiyah menawarkan perdamaian dengan menurunkan 2 pemimpin besar yang pada saat itu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Namun ketika Ali bin Abi Thalib sudah diturunkan, perwakilan dari Muawiyah malah mengangkat pemimpin, yaitu Muawiyah yang saat itu dijadikan pemimpin. Khawarij merupakan aliran yang terkenal dengan ideologi radikalismenya, termasuk dengan doktrin-doktrin keagamaannya. Dengan karakter tersebut, Khawarij mudah terpecah belah karena susah untuk mendapatkan kesepakatan. Semua aliran yang bersifat radikal pada setelah itu dianggap sebagai Khawarij selama terdapat indikasi-indikasi yang terdapat dalam aliran tersebut. Beberapa karakter aliran Khawarij yang sampai saat ini, yaitu mereka mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka. Islam benar adalah Islam yang mereka anut. Orang-orang yang kafir perlu dibawa ke jalan yang benar. Karena banyak pihak-pihak yang tidak sepaham dengan mereka, maka mereka memilih pemimpin dari golongannya sendiri. Mereka bersifat fanatik dalam berpaham dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mencapainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawarij merupakan salah satu golongan yang terkenal dengan radikalisme dan juga kekerasannya. Oleh karena itu, golongan Khawarij mudah sekali terpecah belah. Perpecahan tersebut bisa bersifat internal golongan Khawarij atau bisa bertentangan dengan sesama umat muslim yang lainnya. Setelah terpecah tersebut, ada golongan besar dari Khawarij, yaitu ada Al-Muhakimah, Al-Azhariyah, Al-Nazdad, Al-Baisyah, Al-Jaridah, Al-Salabiyah, Al-Abadiyah, Al-Sufriyah, dan Al-Muhakimah. Setelah itu, dalam perkembangannya, semua aliran yang bersikap radikal dikategorikan sebagai aliran Khawarij jika terdapat indikasi doktrin dari aliran tersebut. Aliran Khawarij memiliki karakter sampai saat ini, yaitu mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka. Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya. Karena pemerintahan dan ulama tidak sepaham dengan mereka, maka mereka memilih pemimpin
dari golongannya. Golongan Khawarij merupakan golongan yang fanatik dalam berpaham dan tidak segan dalam kekerasan untuk mencapainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.